Sebagai kota terbesar di Indonesia, Jakarta masih memiliki tantangan berat dalam menangani sampah. Pemerintah Provinsi Jakarta tak tinggal diam. Terobosan pun dilakukan dari pemilahan sampah hingga OTT yang menyasar warga pembuang sampah sembarangan. Apakah cara ini efektif? Kita bahas dalam Kopi Pagi berikut ini. Pemerintah Provinsi Jakarta serius dalam menangani persoalan sampah di ibu kota. Berbagai cara dilakukan, termasuk menghentikan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka secara bertahap di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Penimbunan sampah terkendali dilakukan agar lebih aman dan ramah lingkungan mulai 1 Agustus mendatang. Saat ini Jakarta menghasilkan 9.059 ton sampah setiap hari, yang hampir separuhnya sampah organik sisa makanan. Selain itu, melalui instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026, warga Jakarta diminta untuk memilah sampah langsung dari sumbernya. Pilah sampah lalu diolah menjadi kompos, bertujuan untuk menurunkan pengiriman sampah dari Jakarta ke Bantar Gebang yang kini telah masuk dalam kategori darurat. Ditunjang optimalisasi TPS 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle yang dimiliki Jakarta di sejumlah titik akan menunjang program ini. Jadi untuk hal yang berkaitan dengan sampah, karena ini sudah menjadi bagian keputusan pemerintah pusat dan Jakarta sekarang ini betul-betul menggalakkan untuk pilah sampah dan memanfaatkan TPS 3R. Dan memang dulu nggak dioperasikan secara maksimal, sekarang mau tidak mau harus dioperasikan secara maksimal. Mulai dari 1 Agustus besok yang dipersiapkan untuk didamping ya residunya. Namun, apakah warga Jakarta siap dengan penerapan aturan pilah sampah? Ya, siap pastinya, biar supaya Jakarta tuh bersih, ya, bebas sampah yang bau-bau gitu, dipilih-pilih gitu kan. Oh siap dong, karena lebih bagus, lebih bermanfaat juga, lebih berguna gitu kan. Ya kalau masalah siap ya bisa aja sih. Cuman kadang-kadang kan emang pernah sosialisasi itu, cuman nggak tahu juga pada belum bisa. Untuk pemilihan sampah sebenarnya saya pribadi siap, tapi kan kadang-kadang pelaksanaannya itu kadang-kadang ada bermasalah juga, Pak. Kadang-kadang kita belum tahu secara tempatnya juga kan di sini kan pembuangan agak sulit. Kalau kita bisa kemanfaatannya juga kan kayaknya nanti untuk dilimpahkan kemana kita juga masih belum ada tempat yang jelas. Pengamat lingkungan Sudarto Hadi berpendapat sosialisasi, edukasi, dan persiapan matang jadi kunci upaya penanganan sampah di Jakarta. Targetnya itu Agustus 2026 rasanya agak sulit ya. Tapi bahwa gagasan itu perlu didukung sebagai gerakan sosial, iya saya kira. Jadi menurut saya memang harus bertahap, ada edukasi, ada diseminasi tentang keberhasilan pengelolaan sampah di beberapa tempat sehingga direplikasi di tempat lain begitu. Gebrakan lain dari Pemprov Jakarta adalah mengejar dan mendenda pelaku pembuang sampah sembarangan sebesar Rp500.000. Dalam 4 bulan terakhir, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan sudah melakukan OTT terhadap lebih dari 15 warga yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya. Keberhasilan pengelolaan dan juga penanganan sampah tidak hanya bergantung terhadap bagaimana kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam memilah, membuang, dan juga mengurangi sampah sesuai aturan yang ada. Dengan target adanya penghentian open dumping dan juga penerapan kebijakan per 1 Agustus terkait dengan proses pemilahan sampah dan juga bagaimana nanti upaya untuk penegakan OTT bagi para pembuang sampah ini benar-benar bisa dilakukan yang seharusnya. Dan selanjutnya kita kawal adalah bagaimana konsistensi kebijakan dari Pemprov Jakarta untuk bisa benar-benar menuntaskan permasalahan sampah agar ini bisa berdampak nyata bagi masyarakat luas dan persoalan sampah di Jakarta benar-benar bisa diatasi. Raporter Mas dan Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta.